Jadi ada beberapa fakta yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Yang pertama adalah fakta bahwa keluarga ini sangat tertutup dan mengisolasi diri di rumahnya. Dan itu ternyata bukan merupakan hal yang baru, karena secara diruntut dari sejarah mereka cenderung tertutup dan cenderung mengisolasi di rumah sendiri. Ditambah lagi karena situasi pandemi yang kemudian mengarahkan orang untuk berisolasi di dalam rumah. Jadi saya kira ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ditemukannya ada beberapa buku agama yang mungkin dibaca atau sedang dibaca, sedang digeluti oleh keluarga ini. Dilihat dari kategori buku-buku agama yang ada, itu satu agama-agama dari agama Kristen, buku-buku dari agama Kristen. Yang kedua adalah buku-buku, yang terbanyak adalah buku-buku dari agama Islam. Dan kemudian yang ketiga adalah buku dari agama Buddha. Setelah dilihat dan dibaca, buku ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, karena buku tersebut buku-buku biasa yang bisa ditemukan dan bisa dibeli di luar umum. Jadi saya kira ini bukan menunjukkan bahwa mereka sedang mengkaji suatu pemahaman sekte tertentu atau keagamaan tertentu. Yang ketiga, ditemukan fakta bahwa mereka sedang melakukan ritual tertentu, karena ada beberapa raja atau wafat gitu ya, atau kemudian mantra, atau juga ada selembar kertas yang tertulis ada beberapa kalimat ayat-ayat Al-Quran disertai dengan minuman, jeruk nipis dan seterusnya, yang merupakan barangkali itu adalah ramuan obat yang disertai doa untuk penyembuhan dari keluarga tersebut. Dan setelah saya lihat wafat dan tulisan yang ada di situ itu hampir semuanya karakternya adalah bahasa Arab. Jadi ada huruf hijaiyah, huruf Arab, ada hak mim itu yang dalam Al-Quran itu banyak sekali surat-surat Al-Quran yang bermula dari hak mim. Dan juga ada satu ayat Al-Quran yang diambil dari surat Yusuf, yang biasanya ini dipakai untuk pelacak jodoh, mencari supaya mendapat karisma aura, supaya mempelacarkan jodoh. Nah, ada juga ayat-ayat yang tertulis dalam kertas, itu ayat yang biasa dipakai untuk mencari kesejahteraan maupun kekuatan batin dalam mengarungi hidup. Ini mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temuan psikologi tadi, bahwa ada dari keluarga tersebut yang terutama yang Bapak Budi Gunawan yang mempunyai kecenderungan klinik dan perdukuhan sejak mahasiswa. Nah, ini sesungguhnya ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga ini itu juga sesungguhnya bukan aneh, karena orang di luar sekte pun atau orang kebiasaan biasa pun juga melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh keluarga ini. Misalnya tadi menggunakan ayat Yusuf untuk mencari jodoh dan seterusnya juga dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi ini adalah bukan mantra atau wafat yang spesial menunjukkan sekte tertentu. Nah, yang keempat, saya kira dari bacaan-bacaan yang saya lihat dari temuan dari barang-barang bukti yang ada, saya berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang wajar, orang-orang normal yang mungkin saja mereka melakukan ritual keagamaan untuk mendapat kesembuhan karena mereka sedang sakit, atau juga untuk membantu masalah yang sedang dihadapi, misalnya mencari jodoh atau yang lain. Jadi saya kira ini adalah ritual biasa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang lain. Nah, kesimpulan saya, mereka bukan penganut sekte, apalagi apokaliptik. Mereka orang normal yang bisa meninggal secara wajar karena penyakit dan yang lain-lain. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Johari.